Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu, menyiapkan diri, menyiapkan peralatan belajar, dan kemudian memfokuskan diri untuk memulai pelajaran hari ini. Nah, di video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas bagaimana cara menganalisis struktur teks dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan sebuah contoh teks yang berjudul Bunga Mawar. Anak-anak, silahkan diperhatikan dengan seksama untuk dapat memahami bagaimana cara menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi, baik struktur ataupun kaidahnya. Silahkan perhatikan teks laporan hasil observasi yang ada di layar. Judulnya adalah Bunga Mawar, terdiri atas 3 paragraf, yang mana kita akan analisis pertama struktur teksnya terlebih dahulu. Paragraf pertama dari teks disebut dengan definisi umum, karena masih memaparkan definisi dari objek yang dianalisis, yaitu bunga mawar. Pada paragraf kedua disebut dengan deskripsi bagian, karena di paragraf kedua sudah memaparkan spesifikasi dari bunga mawar. Spesifikasi yang dibahas dari objek, yaitu bunga mawar, adalah tinggi tanaman bunga mawar yang bisa mencapai 20 meter, spesies daunnya, panjangnya yaitu antara 5-15 meter, serta daun majemuk tiap tangkai yang terdiri dari paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun. Dan pada paragraf 3 disebut dengan deskripsi manfaat, di mana di paragraf 3 memaparkan manfaat dari bunga mawar, yaitu sebagai antidepresan, antiviral, antibakteri, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Serta minyak dari bunga mawar dijadikan minyak atsiri untuk membuat parfum. Selain itu juga bunga mawar dimanfaatkan untuk membuat teh, jeli, dan selai. Nah, bagaimana sudah mengetahui dan memahami bagaimana cara menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi? Kita akan lanjut ke analisis berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Masih di teks yang sama, tapi saya hanya akan ambil contoh di satu paragrafnya saja. Nah, analisis kaidah kebahasaan yang pertama adalah perba dan nomina. Bisa diperhatikan kode-kode yang sudah saya garis bawahin di teksnya. Sudah bisa dibedakan ya. Kalau N itu kode untuk nomina, N dalam kurung frasa berarti itu nomina frasa, V untuk verba, dan V dalam kurung frasa adalah kata kerja atau verba frasa. Untuk di baris pertama, kode V itu ditujukan untuk kata dihasilkan. Berikutnya, analisis kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu afiksasi atau kata berimbuhan. Nah, perhatikan pada teks yang diwarnain dengan warna abu-abu adalah kata bentukan atau kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Untuk lebih jelas, silahkan perhatikan tabel yang ada di layar. Bagaimana kata bentukan dalam teks, ada 7 yang didapati. Berikutnya ada kata dasarnya, apa saja. Lalu kemudian jika ditambah dengan imbuhan, akan berubah bentuk menjadi kata baru atau bentuknya bentuk baru, seperti itu. Berikutnya, analisis kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu kalimat simpleks. Dalam teks yang sudah saya warnain dengan warna merah adalah kalimat simpleksnya. Jadi untuk kalimat simpleks adalah kalimat sederhana yang hanya memiliki pola subjek, predikat objek, atau subjek, predikat pelengkap. Intinya dia hanya terdiri atas satu pola atau satu struktur kalimat.
Perhatikan di paragraf pertama yang bercetak warna merah, mawar liar adalah subjeknya yang terdiri lebih dari 100 spesies, kebanyakan tumbuh, adalah predikat. Di belahan bumi utara, keterangan yang berudara sejuk itu adalah pelengkap. Jadi polanya adalah subjek, predikat, keterangan, dan pelengkap. Analisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang terakhir adalah kalimat kompleks yang terbagi atas dua, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Untuk contoh, kalimat majemuk setara ditandai dengan warna kuning tua, sedangkan untuk contoh kalimat majemuk bertingkat ditandai dengan warna ungu. Untuk membedakan keduanya, perhatikan saja penggunaan konjungsinya atau kata penghubungnya yang sudah ditandai dengan garis bawah. Perhatikan contoh kalimat majemuk setara yang ada di layar. Pemisah yang digunakan dalam kalimat majemuk setara itu adalah konjungsi atau. Jadi untuk struktur kalimat yang pertama atau klausa yang pertama adalah spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri, dipisah oleh konjungsi atau, lalu ditambahkan dengan klausa yang kedua atau struktur kalimat kedua, tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Kemudian untuk contoh kalimat majemuk bertingkat yang ditandai dengan warna ungu di paragraf kedua, konjungsinya letaknya di awal. Jadi untuk konjungsi walaupun selanjutnya itu termasuk dalam kalimat majemuk bertingkat, tidak selain yang sudah kalian catat di buku, yaitu konjungsi karena, jika, apabila, dan lainnya yang sudah dicatat di buku, tetap terdiri atas dua struktur kalimat atau dua klausa, di mana klausa pertamanya adalah walaupun jarang ditemui, itu klausa pertama atau struktur kalimat pertama. Kemudian untuk struktur kalimat keduanya adalah tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Jadi seperti itu ya untuk membedakan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Perhatikan saja di kalimat penggunaan konjungsinya atau kata penghubungnya. Nah, demikianlah untuk materi pada video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami bagaimana cara menganalisis struktur teks dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Tetap semangat belajar ya!